Jadi sebelum takbiratul ihram dia siwak dulu. Keutamaan bersiwak itu sangat banyak, antara lain itu yang pertama menjadikan malaikat kagum, sebaliknya membuat syaitan marah tentunya. Membuat syaitan marah tentunya. Membuat syaitan marah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pudin Ibrahim, masih saja merendahkan syariat Islam, dalam hal ini syariat Nabi Muhammad SAW mengenai siwak. Saya teringat dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah, faqala ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innama yuridu syaitan, sesungguhnya setan itu berkeinginan. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan yuridu, bukan arada, tapi yuridu, bentuk fi'lun mudhari, artinya terus berkesinambungan, terus menerus setan itu berkeinginan untuk apa? Ayyuki'a bainakum, untuk menimbulkan di antara kalian al-adawah wal baghdha, permusuhan dan kebencian. Kalau misalkan Saiful Ibrahim terus menebarkan permusuhan dan kebencian seperti ini, berarti hal ini memang sudah dijelaskan dalam Al-Quranul Karim, dan orang ini memang terkategori yang ada dalam Al-Quran ini, ikhwafillah, dan kita semua bisa menyimpulkan sendiri. Dan walaupun mereka membuat tipu daya, subhat, serta fitnahan dan merendahkan syariat Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan tinggal diam, ikhwafillah. Justru Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas kejahatan-kejahatan mereka, dan mereka akan dipermalukan dengan perbuatan mereka sendiri. Dalam hal ini, ikhwafillah, akan dijawab langsung oleh seorang mu'alaf, yakni dokter gigi, ya, membeberkan, menjelaskan begitu dahsyatnya tentang siwak ini. Akan tetapi kita akan simak dulu pernyataan dari Saiful Ibrahim yang merendahkan syariat Islam dalam hal ini tentang siwak, ikhwafillah. Silakan. Ustadz, imam-imam masjid di daerah-daerah terpencil, di desa-desa itu. Jadi sebelum takbiratul ihram dia siwak dulu. Baru siwaknya dimasukin ke kantong. Sholat lagi siwak dulu. Gara-gara hadisnya, hadis Bang Mamat itu. Wah, siwak ini adalah sunnah fitrah yang sangat ditekankan untuk diamalkan, gitu ya. Dan ada lagi hadis riwayat Muslim mengatakan 10 kebiasaan yang termasuk fitrah, dan beliau menyebutkan diantaranya adalah bersiwak. Nah, dalam banyak hadis sahih juga diriwayatkan bahwasanya Nabi bersabda, hendaklah kalian bersiwak, karena siwak itu membersihkan mulut dan mendatangkan ridho Allah. Masya Allah, jadi kita kalau bersiwak itu dapat 2 ganjaran sekaligus ya, langsung dibalas di dunia ini, yaitu mulut menjadi bersih gitu ya, dan kita juga mendapatkan ridho Allah, pahala juga. Kemudian dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad bersabda, kalau lo bukan karena aku khawatir memberatkan umatku, Masya Allah cintanya Rasulullah ya kepada kita umatnya, niscaya aku perintahkan mereka bersiwak setiap akan mendirikan sholat, atau dalam lafal lain disebutkan setiap akan berwudu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, Nabi Muhammad juga bersabda, sholat dengan bersiwak itu lebih baik daripada 70 rakaat tanpa bersiwak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan imam lainnya, dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Kemudian kalau kita baca yang lainnya juga, keutamaan bersiwak itu sangat banyak. Antara lain itu yang pertama menjadikan malaikat kagum, sebaliknya membuat syaitan marah tentunya. Kemudian menggiatkan kita dalam berbagai kegiatan ibadah ya, seperti sholat, membaca Al-Quran, kemudian berzikir. Kenapa? Karena ini bisa menghilangkan ngantuk gitu. Kemudian juga banyak ulama mewajibkan anak-anaknya untuk bersiwak karena itu bisa mempertajam atau mencerdaskan akal. Kemudian memfasihkan lisan, Masya Allah ya, berarti memang tipsnya itu betul gitu ya. Kalau mau lancar, cepat menghafalkan Quran, boleh dicoba kita amalkan bersiwak ini. Kemudian memperbanyak kebaikan, dan yang terakhir itu mempermudah saat sakaratul maut ya, mempermudah keluarnya roh, meringankan sakit, kemudian mempermudah pelafalan syahadat gitu.
Ya, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Abdurrahman bin Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhuma masuk ke tempat Nabi yang saat itu bersandar ke dadaku. Abdurrahman membawa siwak yang masih basah yang biasa digosokkan di giginya. Rasulullah memandangi terus siwak Abdurrahman itu. Lalu aku segera mengambil siwak tersebut, lalu aku memotongnya dengan gigiku dan aku membuatnya tampak bagus. Kemudian aku menyerahkannya kepada Nabi. Lalu beliau menggosok giginya dengannya. Aku tidak pernah melihat Rasulullah menggosok giginya yang lebih baik daripada saat itu, Masya Allah. Setelah itu Rasulullah mengangkat tangan atau jarinya, kemudian bersabda di Ar-Rafiqul A'la 3 kali, kemudian beliau wafat. Masya Allah ya, di akhir hidupnya justru Rasulullah tidak meninggalkan amalan bersiwak. Nah, kemudian dari sisi kandungan, mungkin manfaat siwak sendiri ya, siwak ini bisa dibilang adalah lebih dari sekedar pasta gigi dan sikat gigi alami yang diciptakan dan diresepkan sendiri oleh Allah gitu ya. Kalau bisa dibilang termasuk dalam Tibun Nabawi juga gitu. Nah, harganya juga murah, hanya 5-10 ribu, udah termasuk holdernya. Kemudian awet, tahan banting, dan ini dia yang penting ya, kandungannya itu melebihi kandungan dari pasta gigi buatan manusia. Gitu. Kalau mungkin biasanya kandungan di pasta gigi itu 2 atau 3 bahan aktif gitu, mungkin paling banter 5 gitu ya. Kalau di siwak sendiri bahkan disebut lebih dari 25 bahan aktif yang bermanfaat untuk memelihara kesehatan gigi dan mulut. Kemudian juga kalau dibandingkan efektivitasnya ya, pasta gigi itu biasanya masih efektif sekitar 20 menit setelah pemakaian, dan setelah itu kita tahu kalau dalam 2 jam bakteri akan kembali seperti semula gitu. Sementara kalau siwak itu sudah diteliti itu efektivitasnya bisa 6-8 jam setelah pemakaian. Mungkin kalau dengan sikat gigi segarnya mungkin hanya sekitar 20 menit, nggak sampai setengah jam. Nah, ini dengan siwak itu bisa berjam-jam, bahkan 6-8 jam. Itu Masya Allah ya, beda banget gitu kan perbandingannya. Kemudian pada tahun 2008 sendiri, Organisasi Kesehatan Dunia WHO juga merekomendasikan siwak ini sebagai alternatif sikat gigi yang sehat. Dan telah terbukti ya, dari 25 bahan alami itu fungsinya apa saja. Mungkin saya hanya bisa sampaikan sebagian ya dari penelitian-penelitian yang ada, yaitu ada kandungan asam tanatnya seperti mustard tadi yang saya bilang agak pedas-pedas gitu ya, dan itu untuk fungsinya melawan bakteri pembusukan, juga untuk anti perdarahan, misal perdarahan dilusi. Kemudian ada sodium bikarbonat. Nah, kalau sodium bikarbonat ini memang yang direkomendasikan oleh American Dental Association untuk digunakan sebagai bahan utama dalam pasta gigi. Kemudian juga ada kandungan klorinnya untuk menghilangkan warna kuning di gigi ya, gitu kayak pemutihnya gitu ya. Kemudian ada silikanya yang bahannya agak abrasif, itu fungsinya adalah untuk memutihkan gigi. Kemudian ada juga sulfur alkaloid yang melindungi gigi dari bakteri dan melawan bau mulut tak sedap. Nah, kemudian ada vitamin C juga dan trimetilamin, yaitu fungsinya untuk mempercepat kalau terjadi penyembuhan luka, kemudian mempercepat pertumbuhan gigi dan menyehatkan gusi. Kemudian ada sulfadorin yang efeknya itu sebagai antiseptik, fluoride yang fungsinya untuk mencegah karies ya, pada kebanyakan pasta gigi juga mengandung fluoride. Kemudian ada minyak atsiri yaitu untuk meredakan nyeri, dan flavonoid itu untuk memaksimalkan tubuh melawan berbagai penyakit. Selain itu ada kandungan-kandungan lain yang mungkin nggak bisa disebutkan fungsinya lagi ya, yaitu ada selulosa, ada potasium klorida, kalsium oksalat, kemudian ada tanin, garam mineral, deterjen, sisterol, astringen, juga enzim inhibitor. Pertanyaannya adalah, apakah Anda akan mengikuti Saipudin Ibrahim atau Dr. Karissa, yang mana beliau adalah seorang mu'alaf cerdas dan beliau memiliki keilmuan dalam bidangnya, sehingga orang ini memutuskan memeluk agama Islam. Pilihan ada dalam diri kalian, wabil khususnya non-muslim. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Al-afu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.